tentang perkembangan 3 laporan polisi yang kami laporkan, yaitu terhadap Pak Pasren dan Kavi, kemudian terhadap Pak Rudiana, dan juga kepada Aib. Udah benar. Dompet Bapak warna apa? Udah benar. Uang berapa? Udah uang. Ini uang berapa, Gus? Ini uang berapa, Gus? Jangan yang susah. 20.000 ya? Uang 50.000. Iya, 50.000, iya. 55.000 Agus tahu. Ada prosesnya untuk bisa disembuhkan? Udah nggak ada lagi. Dokter yang menyatakan dokter demikian? yang menyatakan, dokter yang dari Mbak Novi sendiri juga sama, dokter yang di awal kita juga sama. Siapa yang nggak kepengen damai? Dari awal udah saya minta maaf, kedua saya minta maaf. Sujud dia. Udah saya Ih, Bang sujud. Fahad ngomong terus ntar Iya, dulu. cuman dia memperlakukan saya. Nyoman Sleepy People. Welcome back again bersama Nyonya Dan. Mamang si Abu yang lagi dinas luar rumah alias ngising, dan si Pakon yang lagi ngunyah-ngunyah mainannya dua topi mangkok. In here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Cengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan Dicengkeling. dicengkling. Yo. Yes. Persosmedan sedang berame, banyak berita-berita berseliweran hari ini ya, yang viral-viral lagi ya. Ada berita koruptor, ya itu nggak usah dibahas. Koruptor ditangkepin itu nanti ya. Kita berfokus sama dua berita yang wadididaw ya, Vina dan Agus. Dari kasus Vina itu ada update dari Bang Jutek yang kemarin mendatangi Mabes Polri ya. Ada info apa nanti disampaikan di channelnya Bang Jutek. Balik lagi memakan nge-highlight, yang mau full silahkan meluncur. Terus juga yang kedua ada dari Agus nih, nanti kita akan bahas yang soal update kemarin, klarifikasi dari Tenovi yang dibilang sindikat penipuan roda 4 atau apapun itulah ya. Yang awalnya dibilang narkoboy, sudah tes urin, tes rambut dong, udah tes rambut, sindikat mobil, klarifikasi nanti apa lagi kita tunggu lah ya. Sampai yang ini yang paling penting, paling penting diposting melalui TikToknya Bang Farhad Abbas. Itu kalau nggak salah timelinenya setelah Agus dan tim jadi bintang tamu di program Pagi-Pagi Ambiar Trans TV. Nanti kita highlight juga sedikit. Nah yang menarik ini, di TikToknya itu diposting momen detik-detik Agus bisa melihat lagi katanya. Nah itu makanya nih aku mau mengajak Santuy People untuk kita bedah bareng-bareng ya. Oke. Yang pertama kasus Vina dulu meluncur. Cus. Nih yo, dari channelnya Bang Jutek Bongso, Jutek Bongso Pasopati Law Firm, yang judulnya Jutek Bongso dan tim hukum di Bareskrim Mabes Polri. Ini ada sedikit penjelasannya. Balik lagi memang mau nge-highlight doang, yang mau fullnya dan wajib Santuy People nonton fullnya karena ini wadidaw meluncur. Ceki-ceki. Play. Jadi gini, kami hari ini memang sengaja datang ke Bareskrim Mabes Polri untuk menanyakan kepada teman-teman Bareskrim Mabes Polri tentang perkembangan 3 laporan polisi yang kami laporkan, yaitu terhadap Pak Pasren dan Kavi, kemudian terhadap Pak Rudiana, dan juga kepada Aib. Ya, kami bertanya karena 3 LP ini sudah kami layangkan dari bulan Juli yang lalu 2024, artinya sudah berjalan 4 bulan. Sampai hari ini masih berjalan. Hari ini juga ada pemeriksaan saksi terhadap LP yang kami layangkan, tapi yang kami melihat berjalan itu hanya LP yang terhadap Pak Rudiana. Untuk yang Aib dengan yang Dede, dengan Pak Pasren dan juga Kavi, ini sampai hari ini kami belum melihat ada perkembangan yang signifikan. Itu sebabnya kami mencoba untuk berkomunikasi, meminta SP2HP ya, perkembangan terhadap LP laporan polisi yang sudah kami buat gitu. Kalau atas laporan Aib dan Dede, sudah berapa saksi yang diperiksa? Untuk laporan Aib dan Dede itu kurang lebih di atas 10 ya sudah ya, saksi yang diperiksa. Termasuk para terpidana itu sudah diperiksa juga terhadap laporan Aib dan Dede. Ya, di rutan. Itu kalau nggak salah bulan Juli itu sudah dilakukan pemeriksaan ya. Kemudian terhadap yang Rudiana juga kami juga menghadirkan sudah lebih dari 10 saksi juga yang sudah dilakukan pemeriksaan itu ya. Dan hari ini ada Pak Muran, ini orang tua dari Pak Eka Sandi dan juga Aldi ya.
Rinaldi ya dipanggil disaksi. Kenapa ini dipanggil menjadi saksi? Oleh karena kita tahu Rinaldi ini kan sempat diamankan, ditangkap, dan di dalam persidangan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Rinaldi ini adalah salah satu yang memberikan kesaksian di depan pengadilan dan dibawa sumpah ya, dan menyatakan apa yang dia alami 24 jam kurang lebih dia diamankan, dan keluarganya ini melihat, dan bahkan dalam kesaksiannya kan sampai hampir 2 bulan sesudah dia dilepaskan itu bukti penganiayaan atau bukti kondisi fisik dia itu orang tuanya melihat. Mungkin itu terkait itu akan diperiksa kan gitu kan. Apa betul nggak 2 bulan, dan apa yang dilihat, luka-luka apa sih yang dilihat oleh orang tuanya. Jadi menurut kami sekali lagi bahwa terhadap laporan kepada Pak Rudiana ya, ini menurut saya tidak harus menunggu putusan PK ya, karena ini adalah pidana murni menurut kami ya. Yang kami laporkan kan tentang dugaan penganiayaan, penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan kawan-kawan. Artinya bukan hanya Pak Rudiana dan kawan-kawan ya. Kawan-kawannya itu siapa? Silakan Pak Mabes Polri ya, penyidik yang akan menentukan. Kami hanya menghadirkan, membantu dalam sisi saksi yang dibutuhkan ya. Bahwa para terpidana sudah bersaksi bahwa mereka ini mengalami penyiksaan, mengalami penganiayaan. Kemudian Aldi yang sudah sempat juga dilepas dan mengalami penyiksaan, dan luka fisiknya disaksikan oleh keluarganya. Nanti mungkin Pak Muran bisa bercerita, selain Pak Muran siapa saja yang melihat. Kan itu kan lukanya 2 bulan katanya butuh penyembuhannya. Nanti bisa ditanyakan oleh kepada Pak Muran, apa betul nggak 2 bulan itu gitu kan, luka itu yang dialami. Ini kan sungguh ironis ya, artinya kami dalam, kenapa ini penting? Ya, kenapa ini penting buat kami dalam kasus Vina Cirebon ini? Karena kalau betul dugaan penyiksaan itu ada, ya, maka otomatis menurut kami apa yang dihasilkan pengakuan itu tidak bernilai. Bias, ya, didapatkan suatu dari hasil penyiksaan yang dilarang oleh hukum pidana kita satu, ya kan? Yang kita laporkan kan ada pasal 442 ya. Tentang apa tindak pidana dengan kekerasan. Ya, membuat orang mengaku dengan tindak pidana kekerasan, pegawai negeri dengan menyalahgunakan kekuasaan yang memaksa orang untuk mengaku atas apa yang dialami dalam keadaan tekanan dan sebagainya. Dan kami melihat kalau itu benar terjadi, bukan hanya hukum Indonesia yang melarang itu, hukum internasional, hukum HAM internasional ya, yang sudah kita ratifikasi, yang kita sudah terima dalam hukum HAM di Indonesia, anti penyiksaan, dan sudah kita terima, dan Indonesia itu adalah salah satu negara yang ikut menandatangani dan sudah meratifikasinya. Tentu ini haram buat kita. Dan di dalam hukum pidana tidak mengenal ada istilah bahwa satu keterangan yang didapatkan hasil dari penyiksaan itu sah. Itu makanya penting. Gitu loh, ya. Jadi selain nganterin bapaknya Aldi dan Eka Sandi untuk menjadi saksi terkait pelaporan terhadap itu Rudiana gitu ya, Bang Juta juga sekalian nge-push ya. Ini yang Aep sama Dede itu kan kemarin sudah berproses tuh. Tetapi kayak belum ada kelanjutannya lagi. Sama yang aku notice sih di sini nge-push banget untuk dimulai proses yang ini Pak RT Pasren sama Kavi, karena belum dimulai sama sekali. Saksi dari tim Bang Jutek pun belum ada yang dipanggil kan. Kalau Aep sama Dede kan udah berproses nih. Ibarat levelnya tuh yang laporan terhadap Rudiana nomor 1 nih udah sampai segini. Terhadap Aep dan Dede di level 2-nya udah sampai segini di nomor 2. Nah yang Kavi sama RT Pasren yang aku tangkap barusan tuh kayak belum bergerak sama sekali gitu. Santu People juga mungkin bisa nggak cross check lagi kalau nonton fullnya biar lebih enjoy gitu. Sama mungkin yang aku tangkap ya di sini kenapa bapaknya Aldi dan Eka Sandi ya yang dijadikan saksi gitu, didatangkan sebagai saksi, karena Aldi ini menurutku bisa jadi kunci. Karena kan kalau yang 8 terpidana alibinya tuh kemarin bengep-bengep karena dipukulin sama narapidana lain. Nah Aldi menurut pengakuannya dia bengap-bengap. Menurut pengakuan kuasa hukumnya juga dia dilepaskan karena dia tidak terlibat. Nah dia tidak mengalami, Aldi itu nggak ngalami yang namanya masuk saya kan cuma sehari semalam 24 jam kurang lah gitu. Nah ini sama siapa nih gitu kalau bengap-bengap, makanya bapaknya dipanggil. Apa benar bengap-bengap, apa benar kayak begini kayak begitu. Kalau nanti setelah diperiksa dan benar ya kemungkinan besar
terjadi saat proses interogasi itu, kemungkinan besar. Kalau aku tangkap ya, mohon maaf kalau salah gitu. Ya masuk akal juga sih Mang kalau misalnya dari kayak kuasa hukum 7 terpidana ini 8 terpidana lah ya. Itu nge-push buat yang pelaporan atas Pak RT sama anaknya itu cepat diproses ya, karena kan sebenarnya yang dilaporin ini semuanya tuh berkaitan, cuman emang beda bagian aja gitu kan. Dan kunci banget itu. Iya. Kalau dua yang ini apa RT Pasren sama Kavi ini misalkan diproses dan terungkap bahwa oh iya kesaksiannya bohong, sebenarnya mereka tuh nginep, itu bisa ngebantu ngeruntuhin semuanya gitu, karena oh iya bener berarti lu nggak ada di TKP gitu kan. Nextnya Nyo. Cus. Ninyo, ada sedikit highlight penjelasan dari bapaknya Aldi Neka Sandi ya, dari menit 16.29. Santi People yang pengen fullnya wajib meluncur, ceki-ceki. Play. Siapa itu Pak? Itu si Aldi. Emang kondisinya saat itu? Itu kondisinya masih keluar darah, kering sininya, masih membekas. Semuanya yang dari mulut itu ada darahnya, dari sini masih kering. Terus dipaksa bawa pulang ke sore. Kalau menurut Aldi, dia diapain Pak di dalam? Ya dipukul, digampar, diinjek, diminum air kencing, ya segala macam lah. Pokoknya disiksa aja. Ya. Bapak tadi kan hari ini jadi saksi ya? Iya betul. Pemeriksaan hari ini. Iya. Berapa pertanyaan Pak yang Ini baru pertanyaan ini aja, masalah keluarga aja dulu, belum sampai semuanya. Iya. Berarti Bapak ini memang yang melihat bahwa penyiksaan itu ada? Ada. Apa keterangan dari Aldi pas saat itu? Ya karena itu dipukulin terus, diinjek, diminum air kencing, diadu sama ini, tahanan. Pokoknya segala macam aja lah. Nah itu yang tadi dijelaskan oleh bapaknya Aldi gitu, yang menjadi pertanyaan besar. Kalau dia nggak sempat ditahan hanya sehari, siapa yang menyebabkan bonyok-bonyok ini? Nah itu yang lagi digali gitu ya. Ya pokoknya kalau ada update soal case Vina pasti kita kita sempilin, kita usahakan kita sampein gitu. Mana udah mau bulan November nih. Yuk kapan yuk putusan PK keluar yuk, hayu atuh ini teh yuk biar tuntas gitu lah, tolonglah. Biar gak kelamaan ya Nyo nunggunya. Iya, udah 6 bulan berarti OTW 6 bulan. OTW 6 bulan. Sekarang kita ke next case meluncur. Nih ya. Nextnya terkait tudingan yang baru kemarin dilayangkan itu loh oleh RD Lau yang katanya Tenovi diduga terlibat penipuan mobil Alphard dan segala macamnya. Itu ada klarifikasinya di channel Tenovi ya, bisa dilihat nanti people yang pengen nonton fullnya. Di sini memang nggak akan play karena harus ditonton fullnya biar nggak salah saham gitu ya. Salah paham. Ya itu. Yang jelas ini sebenarnya dokumen lama gitu, Mei 2023 gitu kalau nggak salah mah ya, lupa aku tahun lalu apa 2 tahun lalu gitu. Yang intinya mah si Tenovi ketipu oleh sindikat penadahan mobil. Makanya kalau kemarin satu people ingat sempat di-mention udah SP3 tapi melakukan pelanggaran penyalahgunaan apa segala macam lah, intinya mah sebenarnya udah clear itu. Aku juga nggak ngerti apakah dapat infonya di cross check lagi atau enggak. Kok yang main rilis aja gitu kan. Nah ini juga belum ada update dari kuasa hukumnya Tenovi ya terkait mau mengambil langkah apa atas tudingan yang baru kemarin di up gitu di media gitu. Tapi people yang penasaran kayak mana klarifikasinya nih meluncur ya, yang judulnya sangat disayangkan tuduhan ini terlontar dari seorang pengacara ini. Tapi kudu nonton fullnya biar gak salah saham gitu. Salah paham. Sekarang kita ke nextnya. Yo, ini lagi viral banget, pecah banget 4 jam yang lalu diposting di TikToknya Bang Farhad Abbas yang namanya Farhad Abbas TikTok. Ada captionnya berdoa dan berjuang, pembela kaum lemah untuk mata Agus, pembela kaum lemah untuk kesembuhan Agus. Di sini ada caption nih, ini sama kayak yang di caption yang di videonya ya. Yang ini nih yang kita bacain ya. Gue nangis lagi, happy Agus ada harapan. Katanya ini detik-detik tiba-tiba mata Agus bisa melihat lagi ya, walaupun yang sebelah kanan doang gitu kalau nggak salah. Maya kita play ya, ceki-ceki. Play. Ya tiba-tiba aja ini Pak. Luar biasa. Agus bisa melihat lagi nih pemirsa. Bukan melihat sih. Masya Allah, nanti harus cepat-cepat bawa ke dokter Gus. Ini bayangannya nih.
Kan kemarin kata dokternya kan Bisa lagi, kata kan udah nggak bisa. Nih kalau tangan sih bisa lihat bayangan. Coba Ada lihat bayangan, Gus? tangan bapak. Ada nih putih banget bapaknya. Bapak putih banget. Tahu putih, tahu. Tahu? Ini bapak. Masya Allah. Wah, luar biasa nih. Biasa, Pak. Ya, tahu Ini nih, ilmu mujizatnya dari Allah. baru doanya aja dari Allah. Agus bisa melihat. Warna apa, Gus? Kalau Bajunya warna apa? Bajunya lihat. Baju Coba Bapak lihat. warna apa? Saya boleh dekat bapak. Dekat. Warna apa Gus? Kita lihat. Baju bapak. Hitam ya? Warna hitam luar biasa, subhanallah, Gus. Uangmu hilang tapi kau bisa melihat sekarang, Gus. Inilah orang Yang benar, Gus. orang yang suka ngecaci maki Agus. Katanya Agus nggak bisa lihat. Doa mereka berbalik arah. Luar biasa. Tapi nggak tahu Agus ini selamanya atau cuma Ini sebentar apa, atau Gus? Ya Allah. Agus benar, Gus. Agus. kan Agus bilang tadi kemarin tiba-tiba Luar biasa. Agus bisa ngeliat. Keren banget ya. Coba ambil uang. Agus Uang. bisa lihat uang kertas. Uang. Coba dompet Bapak. Dompet apa? Pak, dompet Bapak apa? Ini warna apa nih? Ini Gus, ini dompet saya. Guys, Agus bisa ngelihat sedikit nih, guys. Ini warna kepink-pinkan. Wah, luar Masya Allah. biasa. Ya Allah. Agus tahu ini warna pink. Udah benar. Dompet Bapak Iya. warna apa? Udah benar. Uang berapa? Enggak, tar dulu Mbaknya istrinya kenapa senyum-senyum? Tolonglah. Ini lagi syok loh semuanya loh. Kenapa Mbaknya senyum-senyum? Ya mungkin lagi happy gitu Mang karena suaminya udah bisa lihat lagi. Mungkin, tapi yang lainnya kan terkejut semua, kaget loh kok gitu. Tapi yang aku salvokin Mbaknya senyum-senyum ya. Mungkin positive thinkingnya lagi happy gitu, saking happy-nya gitu Iya, kan. heeh. Lanjut lagi sambil lebih baik dikit. Ya Allah. Agus tahu ini warna pink. Udah benar. Dompet Bapak Iya. warna apa? Udah benar. Uang berapa? Udah uang. Ini uang berapa Gus? Ini uang berapa, Gus? Ini Jangan yang susah. 20.000 ya. Uang 50.000. Iya, 50.000 iya. 55.000 Agus tahu. Luar biasa kamu, Gus. Dijalimin orang menjadi. Ini yang penting bukan uang. Aku salvo si Wawa dari tadi dompet mulu. Iya. Heeh. Tas Bapak warna apa? Kalau warna Agus tuh nggak bisa kayak warna yang gelap tuh pasti kelihatan warna itu. Mudah-mudahan ya, Gus. Kayak apa namanya tuh agak ke navy ya. Enggak. Navy. Iya, hitam Saya- iya. hitam sama Iya, navy itu navy. saya nggak bisa ngambil. Kepala saya tuh ya Allah ini bakal tunda seumur hidup ini. Makanya saya teriak itu agak ke navy ya. Enggak. Navy. Iya, hitam Saya- iya. hitam sama Iya, navy itu navy. saya nggak bisa ngambil. Kepala saya Tapi masih belum bisa membedakan warna-warna gelap ya. Tapi kita mah harus berdoa yang baik-baik gitu, semoga bisa total gitu sembuhnya. Cuman yang aku bingung kalau aku ceki komen-komennya, itu tuh aku mikirnya awalnya kirain temen-temen netizen gitu pada ikut Happy. bergembira, mendoakan. Tetapi sekilas nih ya, kita scroll aja bareng-bareng bacanya, tapi nggak mau bacain ya, dalam hati aja bacanya ya. Ada dari Daniel Alwi nih komen-komennya, ada dari Martin Mansur, ada dari ya ini bersyukur nih ya. Nah ini ada dari DR nih, oke, ada dari Dodi, oke, ada dari Egi yang kurang ajar, oke, tolonglah. Ya namanya juga teman-teman netizen ya. Kita udah nah. Iya. Tapi ini lagi rame banget di TikTok, lagi rame banget bahwa ada sebuah keajaiban gitu kan. Ya walaupun baru yang sebelah kanan dulu gitu, itu pun belum 100% gitu ya. Tapi kan kalau kata Agus tadi bilang ya doa-doa jelek dari teman-teman netizen berbalik jadi doa bagus buat dia gitu. Yang ini ya keajaiban tuh, Wawanya sampai kaget banget dari tadi tuh kan. Iya. Dompet, coba dompet. Diganti. Coba lihat dompet gitu. Iya, Wawanya dompetnya warna terkejut apa banget. gitu. Saking amazing ya gitu kan. Kita kasih ke next ya. Yes. Nio, ada update info dari teman-teman netizen. Jadi ada akun TikTok yang ngeposting nih muka yang kemarin yang donatur yang di YouTube Intens. yang kita react kemarin itu yang katanya ikhlas gitu kalau Ya. uang itu dipakai apa aja membuat Agus. Nah ternyata di repost di TikTok dan Teh Novi kasih komen nih, Pratiwinovi.official, atas nama siapa biar saya
cek di sini di mutasinya gitu. Bener, biar enak kan maksudnya. Kalau aku mau berpositif thinking aja pokoknya mah ya. Jadi dicek misalnya atas nama siapa, misalnya Neng Cikirikik gitu namanya. Nanti dicek di mutasi gitu kan. Oh iya benar atas nama Neng Cikirikik sekian besar gitu mendonasikan, langsung dikasih karena balik lagi si pendonaturnya bilang ikhlas ya udah gitu kan. Ibaratnya uang yang kamu donasiin ya saya kasih ke Agus ya sejumlah dengan sesuai yang kamu donasiin ya gitu. Iya bisa. Biar enak aja, biar transparan gitu. Mama positif thinking aja pokoknya mah ya. Iya. Tuh atas nama siapa? Biar saya cek di sini di mutasi. Nah soal mengkomen juga, meluncur lagi. Ninyo, terkait komentar-komentarnya kita lihat klarifikasi Agus untuk ngelurusin komentar-komentar miring netizen yang kemarin bilang dapat donasi bukan buat berobat malah buat bayar utang Wawa, buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Nah ini klarifikasinya dari pagi-pagi ambiar tadi tuh ya. Agus sudah masuk pagi-pagi ambiar. Cuman balik lagi, ingetin lagi, Mamang cuma nge-highlight. Nanti mungkin satu bisa tonton full ya kalau udah publish di YouTube-nya Trans TV ya. Ini ciki ya. Play. Donasi yang berhasil dikumpulkan, ada beberapa nominal yang kamu transfer ke keluarga kamu. Betul. Apa alasannya? Alasannya pertama kan itu buat bayar rumahnya, karena ada dia terlilit hutang. Cuman kan di situ kan aku udah jelasin juga ke Densu, Wawa ini dari awal sebelum dapat donasi pun udah ngurusin Agus. Ngurusin Agus ke rumah sakit bolak-balik. Nggak ada saudara dan keluarga Agus yang lain kecuali Wawa ini. Jadi dia Agus dialah yang nyemangatin Agus buat hidup Agus di saat Agus depresi tertekan. Itu belum ada donasi ya. Agus bantu aja, bantu udah dikembalikan sekarang. Nah jadi Agus nganggap dia itu karena udah ngerawat Agus dari anak-anaknya, ngurusin Agus. Itulah tanda terima kasih. Agus nggak bisa berbuat apa-apa buat niat baik ya. Iya. Agus nggak ada niat buat yang gimana-gimana ke Wawa apapun yang lain gitu. Cuman netizen beranggapan itu nggak punya moral apa gimana Mas gitu. Agus, kan Mas Agus tadi sempat bilang bahwa 2 kali minta maaf sama Mbak Novi. Nah 2 kali minta maaf itu karena apa? Kenapa Mas Agus minta maaf sama Mbak Novi? Ya karena udah katanya Agus ke kita itu nggak jujur sama dia, terus nggak jujur karena tidak terbuka atas pengeluaran. Katanya gitu. Padahal kita kan juga terbuka, kita kan orang sakit Mbak, harus sabar lah, nggak bisa langsung blek gitu. Maaf Agus, saya potong ya. Jadi dari 1,4 miliar rupiah, kita ini klarifikasi ya, bukan 1,5 miliar tapi 1,4 miliar. 1,3 miliar udah di Yayasan Novi, nggak ada. Nanti kita ke sana Bang. 1,4 miliar rupiah untuk tante kamu transfer berapa? 95.800. Oke, kemudian apalagi yang kamu pakai dari uang tersebut selain untuk pengobatan? Cuman itu aja. Ada dana dialihkan ke istrinya dengan ibunya, istri, 300 juta, 250, tapi udah kembali semua. Oke, tapi awalnya itu hanya untuk mempermudah. Kalau nanti ada pembayar pengobatan, istrinya boleh tinggal tanda tangan untuk membantu. Iya, nggak perlu lagi. Iya. Oke, tapi ini yang jadi permasalahannya adalah ketika akhirnya para donatur termasuk juga netizen di luar sana mempertanyakan bahwa ini adalah sebuah amanah. Ini pertanyaan yang digiring oleh siapa? Oleh Novi. Saya tidak tergiring oleh Mbak Novi. Dia menggiring secara mengatakan ini akhirnya membuat petisi seolah-olah ini orang merampok. Padahal kan tujuannya adalah mendonasi. Donasi itu tahu apa? Sumbangan sukarela. Betul. Apapun yang digunakan. Tapi kalau cara memprovokasi begitu, harusnya sebagai pekerja sosial harusnya menjaga aibnya, jangan mempermalu. Apalagi uang dari tangan mereka. Kami paham Bang, bahwa tentu saja untuk donasi, ketika kita menjadi donatur dibutuhkan keikhlasan. Apapun nanti pada akhirnya mau dipakai apa, itu sudah bukan urusan kita. Tapi untuk yang menerima donasi juga dibutuhkan kebijaksanaan. Dia lagi berobat. Dan berobatnya tidak seketika. Proses. Dan kalaupun langsung pindah ke Jakarta Eye Center, kemudian sekarang kisruh, bukannya kita tidak mau di sana, uang sudah di sana, gimana komunikasi antara mereka? Kemarin ada surat, Gus pakai untuk berobat. Ini kan tujuan untuk menggiring, karena dia malu, karena uang sudah dikuasai oleh yayasan. Apa peran legitimasi maupun legal standing dari yayasan menguasai uang Agus? Ini uang Agus pribadi. Baik, Agus, saya mau nanya sama Agus. Ketika akhirnya di luaran sana berpikir bahwa kok amanah yang sudah diberikan oleh para donatur dengan total 1,4 miliar rupiah tanpa mereka tahu alasan Agus kenapa transfer ke keluarga untuk
sebagai balas budi, niat baik. Bukan, ini hanya karena tinggal, itu kan keluarganya ada hutang piutang. Nah, cuman setelah dapat diskon cuma 36 juta. Dan itu sudah kembali. Udah dikembali. Ada masalah. Hanya ingin membantu gitu. Kalau misalnya Agus dapat uang 1,45, terus dirawat, diurus, mereka udah nggak kerja ngurus Agus semua sekarang. Terus dipelit-pelit semua. Ya itu kan nggak masalah dia menggunakan uang itu. Betul Bang. Tapi kan yang Tapi ada statement dari Mas Agus. Tidak ada kewajiban mengamanahkan mengatakan bahwa nanti setelah sembuh baru boleh dia membagi, itu kan namanya sumbangan buat dia pribadi. Betul, kami paham. Apapun dana yang dikumpulkan itu sudah menjadi hak uang itu tidak habis, uang itu masih utuh sampai sekarang. Hanya dibuat seolah-olah orang ini pada tahu semua uang udah habis, udah dibagi-bagi warisan. Itulah narasi itu yang kita laporkan. Karena akibat dari itu orang membuat satu petisi yang dimana akan membeli air keras untuk mengancam jiwa dari mereka. Baik, itu yang jadi permasalahan adalah ketika mereka berpikir amanahnya ini tidak digunakan. Tidak ada yang tidak amanah. Dan itu hanya omongannya Novi aja untuk melegitimasi bahwa uangnya di yayasan dan sekarang uang di sana. Iya, lu dengerin dong kalau orang ngomong, dengerin. Ada yang nggak amanah, lu mah dia pengen disumbang juga, Bang. Maksud pengen disumbang juga. Lu sumbangan buat wig. Mas Agus kan pernah ke dokter, Mas Agus pernah Nazar kesel. Sorry ya dipotong ya. Coba lanjut dikit lagi, udah mau tuntas nih. Maksud pengen disumbang juga. Lu sumbangan buat wig. Mas Agus kan pernah ke dokter, Mas Agus pernah mengeluarkan statement bahwa ini kalau tidak salah ya, kalau kita nggak salah dengar, bahwa mata Mas Agus sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Novi tahu itu. Makanya uang itu dipergunakan untuk kebutuhan Mas Agus di Aceh. Nah, ini setelah saya lihat tadi matanya ada cahaya. Tadi kan kita sempat ngobrol ya. Buka matanya dia lihat. Ya, silakan lihat aja buka supaya jangan sampai dikembang. Menurut dokter apakah masih bisa disembuhkan atau kok bisa ada prosesnya untuk bisa disembuhkan? Udah nggak ada lagi. Dokter yang menyatakan dokter demikian? Yang menyatakan, dokter yang dari Mbak Novi tersendiri juga sama, dokter yang di awal kita juga sama. Ini timelinenya sebelum tadi keajaiban yang di video Bang Farhat itu. Karena ini pagi-pagi, ini syutingnya pagi nih, pagi-pagi biar. Kalau tadi kan sepertinya nuansanya tuh kayak lagi mau makan siang mungkin ya. Cuman tadinya memang mau fokus ke poin yang klarifikasi buat apa sih transfer ke Wawa itu. Cuman karena seru jadinya bablas sampai 5 menit tadi tuh. Ya tadi poinnya tuh ya katanya dari Agus bilangnya ini apa Wawanya karena sudah baik gitu mau merawat Agus gitu kan, menyemangati walaupun pada saat itu belum ada donasinya gitu kan, nge-support, nyemangatin dan segala macem gitu, intinya mah sudah baik lah gitu. Istrinya nggak nyupport gitu, istrinya gimana? Nah, itu tadi aku juga bingung waktu Bang Farhat bilang, iya kan saudara-saudaranya sampai nggak kerja buat ngurusin Agus, lah kan ada istrinya. Iya, kamu teh gimana? Masa harus Wawa yang turun tangan gimana? Iya, maksudnya. Tolonglah. Oh, kita berpositif thinking. Mungkin istrinya fokus di manajemen finansial gitu, mungkin kali ya, yang untuk pakai susah pakai ya kita ke next aja. Just. Nyo. Ya. Ini next ada lagi nih, pertanyaan apa ya, kita lihat aja langsung ciki-ciki. Play. Jangan sampai Mas Agus itu udah sakit terus harus malah saya menyarankan kalau bisa hal yang nggak baik nanti malah bikin sakit. Novi mau menggantikan peran istrinya juga, mau jadi istri Agus sih nggak ada masalah kalau tiap hari mengurus. Kalau hanya datang saya begini-begini Agus ini nggak bisa, wong ribut kok terus, gimana mau ngitur tomat, beli bensin, beli Grab, di top up Grab aja diejek, uang yayasan buat ya, terus naik apa dia, bayar pakai apa? Itu cara dia membuat suatu opini yang memburukkan Agus yang sudah semakin terpuruk. Agus pengobatan sudah berapa kali? Pengobatan sih yang mana? Seminggu 2 kali ya? Yang seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali, kadang seminggu 3 kali. Oke. Apakah biayanya dari uang yang kan itu dari donasi? Bukan, dari donasi yang pertama. Itu kan dia kasih donasi sebesar 35 juta. Uangnya belum habis kok. Yang itu itu dari langsung masuk ke rekening Mas Agus. Iya, enggak. Itu yang 23 dikasih dari Novi 23 juta dari yayasan. tunai. 12 juta itu dari rekening Agus gitu. Oke. Diaudit aja ya. Baik, Bang. Agus, apakah Mbak Novi menyarankan untuk pengobatan matanya
di sini, di tempat ini? Apakah dia menyarankan beberapa tempat, misalnya atau dia nggak mau rekomendasi? tahu sama sekali? Nah dari awal itu dia nggak pernah cuman bilang kayak gitu doang. Dari awal tuh kan udah minta Mas Agus ini udah nggak bisa disembuhkan lagi. Dia udah tahu. Mas Agus fokus aja ke RSCM katanya gitu. Ada statement seperti itu? Ada statement seperti Di TV dia bilang boleh Agus memberikan rumah, disarankan membeli rumah kontrakan untuk Terus kan penghasilannya. Agus sedih di saat itu kan, karena mungkin dari uangnya pun mungkin berpikiran Agus nggak cukup segitu. Temen Agus tuh di waktu di situ tuh masih ada harapan gitu kan. Nah Masih setelah dapat ada harapan untuk sembuh matanya. Gitu. Iya, setelah dapat uang gede, kok langsung dia wah ke status beginilah istri saya seperti inilah. Terus dia pakai pasang status uang buat bayar utang lah. Astagfirullahaladzim. Karena kami pikirkan pernyataan itu datangnya dari Mas Agus sendiri bahwa mata ini tidak bisa disembuhkan, berarti awalnya dari Teknovi. Dari Teknovi udah dibilangnya gitu sama Agus. Ya Agus kan waktu dia bilang Teknovi mungkin dari dokter gitu ya. Iya. Kalau mata ada nggak dokter bisa bapaknya disembuhkan dia, lagi, ngapain buka donasi? Cuman udah dibilang udah nggak kasih bisa. aja uang buat relanya. Tapi yang bikin ini kan si Novi, karena dia membuka juga rekening dia, tapi masyarakat mengirim ke dia. Karena kan kita sebagai masyarakat awam kan kita mikirnya kenapa uangnya tidak digunakan untuk mengobati matanya, malah digunakan untuk kebutuhan yang lain. Akhirnya kan timbul stigma yang negatif ke Mas Agus. Itu salah sih sebenarnya Mbak Dewi. Kita tuh sebenarnya udah daftar juga ke JC, cuman waktu itu keadaan Agus tuh nggak ada uangnya. Bukan nggak ada uangnya, ngedrop. Jadi Agus tuh diajak panas dingin. Ini kulitnya ini Mas, kelihatan di dalamnya bisa infeksi. Jadi dia panas tegang sendiri. Hari ini bisa sehat, sorenya bisa sakit. Siapa dibilangnya kita nggak berusaha? Dan mereka dua ini mau bunuh diri loh, mau bunuh diri, mengajak dua bunuh diri gara-gara malu gitu. Coba jelaskan dulu. Mohon maaf untuk yang bagian itu kami harus potong karena rasanya tidak etis untuk berbicara secara live di sini. Tapi kalau buat KPI Agus kena secara pasti. pribadi dengan apa yang sudah dilakukan oleh seorang Mbak Novi, ini terlepas ada Bang Farhad Abbas ya sebagai kuasa hukum. Lebih banyak memporak-porandakan Agus dibanding menguntungkan. Kamu tuh ada niat untuk baik berdamai saja, tidak usah dilaporkan. Dari awal udah memediasi Densu. Ayo mediasi tanpa kamera, hanya boleh kamera Densu, tanpa ada pengacara loh. Den awas lu Den, sekarang lu ngejek-ngejek seolah-olah pengacara nggak diperlukan. Oke, ditunggu. Orang ini datang 2 malam berturut-turut. Yang ada Densu bilang nggak jadi, gua mau ke Korea. Yang terjadi Agus Sinopi diwawancarai lagi, mengklarifikasi, bawa lagi 1 orang buta yang juga klien saya. Nah, makanya saya lihat Densu juga punya peran untuk membuat ini gantung gitu. Harusnya dia yang mengatakan, yang punya peran untuk menyelesaikannya adalah Densu, karena dia yang membuka donasi itu. Tapi kenapa dibiarin? Apa tujuannya? Apa motifnya? Tapi barangkali untuk seorang host ya yang memang memiliki platform, mereka tentu saja hanya memberikan pertanyaan, kemudian jawaban akan menjadi asumsi masyarakat. Densu sudah mengganti 98 juta ya? Yang kepake itu diganti sama Densu. Diganti? Iya. Diganti katanya. Tidak ada masalah lagi nih. Sekarang ini di luar dari Bang Farhad, kita mau tanya sama Mas Agus. Mas Agus pingin damai-damai aja, nggak selesai dibicarakan secara kekeluargaan karena kan awalnya semua dari niat yang baik. Ataukah masih pingin terus melanjutkan ini ke jalur hukum? Ini kan udah jalur siapa yang nggak kepengen damai? Dari awal udah saya minta maaf, kedua saya minta maaf. Sujud dia. Udah saya sujud. Bang Farhad ngomong terus ntar dulu. Cuman dia memperlakukan saya kayak gitu terus. Bayangin Mbak Dewi di posisi Agus gimana perasaan? Pak Kun, kamu nggak boleh begitu Pak Kun, tolonglah Pak Kun, jangan terlalu vulgar Pak Kun. Biasa sih Pak Kun. Aduh, lanjut lagi. Lanjut. Perasaannya, apakah Mbak Dewi diam aja? Udah cium kaki? Iya. Apakah tetap bertahan seperti itu dengan rasa sakit yang mendalam? Coba Mbak Dewi rasakan di posisi Agus. Apa harusnya kalau dia minta maaf, Agus minta maaf. Kalau dia kalah, dia makin dihajar Mbak Dewi. Baik, Agus namanya manusia tempatnya salah. Barangkali Agus juga pernah melakukan kesalahan, pun juga dengan Novi pernah melakukan kesalahan. Tapi jangan pernah lupa kebaikan yang pernah dilakukan. Pasti Agus tidak pernah bakal ngelupain kebaikan dia, karena dari awal dia udah ngebantuin Agus. Siapa sih yang nggak seneng dibantuin? Oke, baik. Tapi Agus, satu pertanyaan terakhir. Iya. Tetap akan lanjut dengan jalur hukum atau akan memaafkan? Masih berproses. Masih kalau itu kan masih berproses. Gimana nanti ke depannya? Karena itu udah Agus serahkan sama Pak Farhad semuanya sih. Pasti jalan lah, karena nanti polisi akan membuat satu namanya mediasi itu. Itu biasa. Cuman maksud saya untuk saat ini serba salah. Kalau kita bilang kita mau damai, pengacara bilang wah takut, wah kalah, ya dihajar lagi kitanya. Makanya kita bilang udahlah, pokoknya Farhad Abbas pembela kaum lemah. Ya,
Jangan lemahkan Agus. Pokoknya kesampingkan Siapa ego. hajar Agus kita hajar. Kita Pokoknya pukul. kesampingkan ego, usia udah makin tua, berdamai itu lebih Yang enak. penting sembuh, sehat fisik dan juga mental. Tapi buat Sobat Betul. Ambiar, pelajaran yang bisa kita ambil, ini ngomongin soal donasi ya, bahwa kita sebagai donatur harus punya keikhlasan. Apapun yang dipakai uang donasi tersebut itu sudah menjadi urusan sang penerima ingat, donasi. ini contoh yang baik. Tapi Bang, untuk penerima donasi juga Uangnya sama Novi semua. betul. Tapi untuk penerima donasi juga dibutuhkan kebijaksanaan atas amanah yang sudah Pokoknya diberikan. donatur Kita jangan akan kembali saat lagi tipis. tetap di pagi-pagi Ambiar. Lumayan panjang dan apa ya? Cukup untuk apa ya? Melatih kita menahan pakun gitu ya. Biar enggak gitu, sabar tolong. Iya, gua dan melatih ya. pendengaran, fokus pendengaran juga ya Bang ya. Karena ada apa namanya, ibarat choir tuh ada suara 1, suara 2 gitu. Yes, Kita harus fokus betul. ke suara yang mana gitu. Ya. Ini kita ngomongin latihan ini kan, paduan suara Iya kan? dong. Gitulah ya. Jadi yang aku tangkap sih hostnya kayak mau mencoba ya, mungkin dari titik sini bisa kebuka apa ya, jalur mediasi mungkin atau seperti apa, tapi ya bisa kita dengar sendiri tadi dari Agusnya pun benar-benar ya udah menyerahkan sepenuhnya ke Bang Farhad gitu, mau lanjut atau damai gitu ya. Oke. Cuma tadi ada part momen yang menarik banget gitu ya, yang dari Mami DP ya. Tolonglah ya, yang sampai dipotong, di-repost dan FYP ini meluncur. Ini kayaknya kalau ngulang part ini mas Satu People juga nggak masalah ya. Ini yang dari akun Sadut nih, FYP ya. Apa namanya? Captionnya Bang Farhad. Oh ya oke, ceki. Play. Sekarang, sekarang ini di luar dari Bang Farhad, kita mau tanya sama Mas Agus. Mas Agus pingin damai-damai aja, nggak selesai dibicarakan secara kekeluargaan karena kan awalnya semua dari niat yang baik. Ataukah masih pingin terus melanjutkan ini ke jalur hukum? Kan udah jalur Siapa yang hukum. gak kepengen damai? Dari awal udah saya minta maaf, kedua saya minta maaf. sujud dia. Udah saya Ih, Bang Farhad ngomong terus ntar dulu. Iya, cuman dia memperlakukan saya. Mami DP itu kalau soal nyali mah Jember Pride ya, nyalinya ya. Cuman yang kurang ajar Nasar tuh dari luar kamera gitu aja, tolong. Padahal lagi ya. pada fokus, pada serius ya. Tiba tolong lah Mami DP. Ada yang komen. Ini yang sepertinya netizennya agak sinis sama istrinya nih, dari ini Fisca Putri lah, guna istrinya di samping apa sih mingkem bae. Oke, kan mendampingi Mbak, merawat, menyemangati, tolonglah ya. Coba kita kasih ke nextnya deh. Ini lastnya saat ditanyakan, ini yang terbaru ya, alasan Agus melaporkan Tenovi, di mana Tenovi ini ada orang yang bisa dibilang menginisiasi teman-teman netizen untuk mengumpulkan apa ya, donasi, bantuan ya, donasi bantuan buat Agus gitu. Ciki Play. Kita dengar bahwa Agus Salim ini melaporkan Mbak Novi dengan dugaan pencemaran nama baik. Kenapa harus melaporkan orang yang menginisiasi untuk menggalang donasi bagi Agus? Agus sangat mengapresiasi kebaikan Teteh Novi. Tapi Agus juga terima kasih banyak karena bantuan dia juga Agus bisa seperti ini, terkenal juga dengan hujatannya juga. Cuman yang Agus sesalkan itu kenapa di media sosial memberi statement-statement yang jelek tentang Agus, keluarga Agus. Agus udah minta maaf pertama, sampai Agus datang ke rumahnya minta maaf. Kedua kali juga Agus sudah minta maaf sama Teteh. Tapi kenapa Teteh lakukan seperti itu lagi, mengupload di story dengan kata-kata sindiran walaupun itu dari netizen? Kenapa harus komen yang jelek gitu ke Agus? Agus, mohon maaf saya potong. Iya. Dana atau donasi yang terkumpul itu kurang lebih 1,4 mengupload di story dengan kata-kata sindiran walaupun itu dari netizen. Kenapa harus komen yang jelek gitu ke Agus? Agus, mohon maaf saya potong. Berarti poin pelaporannya bukan terkait
donasi ya. Kalau yang dari video ini ya penjelasannya ya. Iya. Terkait tersinggung, sakit hati, tidak terima dengan postingan story ya kalau nggak salah storynya Tenovi gitu, makanya dilaporkan gitu. Karena kan aku nggak ngeliat sih sebenarnya, cuman banyak teman-teman netizen yang nge-capture terus juga nge-post di TikTok yang nge-screenshot komenan-komenan dari netizen gitu. Agus nggak terima kenapa harus di-post sih komen-komenan netizen gitu yang iya poinnya di screenshotan itu isi komenannya ngehujat semua gitu. Tapi mungkin saran aja mungkin bisa fokus ke netizen yang ngedukung gitu. Karena mau gimana juga mereka ngedukung kan, sayang gitu kalau yang ngedukung malah dicuekin, fokusnya malah yang ngehujat gitu. Jangan sayang gitu. Iya. Ya makin panjang makin runyam ya sepertinya ya. Jadi kebelah tuh, yang pertama permasalahan donasinya, terus ada permasalahan tidak terima karena postingannya. Terus yang ketiga nih yang tadi sempat kita bahas di awal itu adalah permasalahan yang rembet kemana-mananya gitu. Jadi ngejelimet. Jadi kurang lebih ada 3 line nih terkait donasi, terkait postingan, dan juga terkait tudingan. Yang bilang narkoboy, terus bilang penggelapan atau penipuan mobil Aprat ya. Terus ada yang donasi, dana penggelapan dana donasi dan identitas palsu dan liar. Jadi sayang menurut aku, jadi kayak buang-buang waktu buat ngurusin hal-hal yang kayak gini, padahal fokus aja ke penyembuhannya dulu gitu. Tapi kan sudah itu tadi lupa, udah ada keajaiban loh. Bisa melihat segitu udah better dibanding nggak bisa sama sekali. Iya. Tapi kan tadi katanya ini berarti harus segera nih dibawa ditindak lagi supaya itu gitu. Oh ya tadi bisa kan selama untuk pengobatan Agus ini tinggal japri ke timnya Tenovi pasti akan dicairkan. Karena itu pasti tenang, gampang pokoknya mah kita tunggu kelanjutannya aja ya. Ya apalagi udah nggak ada lagi ya udah sambil menunggu kelanjutannya ya kita menuju ke Thank to Super Thanks saja. Meluncur. Cus. Yes. Super Thanks kalian ada 7. 7. Yang pertama kita buka dari Sandi Nata. Itu rombongan isinya manusia belegung malah cari-cari kesalahan Tenovi di luar nalar. Emang jahat rombongan sirkus. Jangan lupa sumpah kau copotlah gelar pengacaramu segera. Buat Agus kalau mau jangan lupa ajak biar ada teman. Tolonglah Kakak Sarinata, ini komenannya karetnya 2 ya. Pedas. Next ada Adrianto Nugroho. Aduh kok jadi merembet kemana-mana sih ini kasus dari narkoboy, penggelapan jual beli atau gadai atau apalah. Yang lebih sih langsung aja dikeluarkan saja buktinya. Iya apalagi kemarin bilangnya udah punya bukti petunjuk yang kuat, tinggal dilaporin. Saya setuju nih harus ada klarifikasi dari pihak Tenovi dan Ko Densu. Ya mungkin Bang Densu nanti pas pulang ya. Nextnya dari Damai yang fitnah dia, yang bikin resah, kisruh blunder di masyarakat dia, sintak error bahasa IT itu, bahasa pemrograman. Atau mungkin dia sebenarnya berniat nyumbang duit 5M-nya dan udah kepengen istirahat panjang tapi supaya nggak kelihatan pansos, makanya dia bikin seperti ini. Wes teruskan niat baikmu katanya. Iya kita mah positive thinking aja. Lupa parah kalau masih mobil Aprat itu ada kok di YouTube. Iya makanya di situ udah jelas titik masalah, udah clear di klarifikasi Tenovi ya. Ipon Brilhart. Jadi ini balas dendam sama netizen yang bongkar video lama Agus joget-joget dengan bongkar video lama Novi walau nggak benar. Pokoknya mengalihkan isu dan bikin rame. Siapa tahu ada yang kemakan. Katanya jangan jahat banget. Tenovi yang kuat ya, yang kuat ya, sabar udah ada di klarifikasinya. Nextnya Retnosari Sutioso. Dengerin pengacara aja sama memicu darah tinggi, hernia. Kenapa jadi hernia? Asam urat dan jerawat batu. Tolonglah ngeri-ngeri semua ini Retno, kamu mah. Barbar. Tas Abdullah dari Iblis Alim. Oh yang nge-time code momen-momen apa saja ya. Yang bikin salvok adalah di 41. Agus sedih banget remix tuh. Tolonglah habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya ya Dan. Mamang, Abu yang gak datang dan Pakun, diem dulu. Dua topi mangkok. Cabut dulu dan ciao.